Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi informasi, motivasi, inspirasi, syukur kalau bisa sampai ke solusi. Hari ini saya akan membahas mengenai seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri bersama Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Betul, Prof? Betul. Soalnya tulisannya pakai A. Saya pikir. Iya. Nah, iya, kalau jangan Jawa begitu, Pak Babak. Dulu dulu kan A kan, O itu A itu bacanya kan O, ya kan? Kalau O itu nanti jadi taling tarung kan menulisnya. Kalau standar Jawa. Iya. Itu huruf Jawa memang itu. Cuma orang kan terbiasa kalau menulis O itu nama itu dengan O. Iya. Terutama iya. Tapi Pak Prabowo bukan Pak Prabowo loh. Pak Prabowo juga pakai A lah. Ya. Iya. Iya. Baik, Prof. Iya, baik. Profesor Jamal Wibowo, Ketua Majelis Rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri. Juga saya sudah mewawancarai Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Tadinya kan ada pertimbangan apakah tes masuk SBMPTN yang berupa UTBK itu tetap diselenggarakan atau mungkin ada alternatif. Tapi ternyata Purwokerto yang tadinya khawatir, Pak Rektor menyatakan pemerintah daerah sudah mengizinkan nanti UTBK dilaksanakan. Nah, saya juga mau tanya kepada penjenengan untuk UNJ kira-kira seperti apa nanti Prof UTBK-nya. Jadi begini Pak Babak, memang UTBK ini sudah mengalami kemunduran waktu Pak Bambang. Dulu kan awalnya kan April, Mei itu sudah dilakukan. Nah, dengan pandemi COVID ini akhirnya akan mundur dan itu pun model tesnya berbeda dengan sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya 2 tes, sekarang hanya 1 tes. Jadi waktunya pun juga singkat, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan seharian. Nah, ini sekarang hanya 2 jam aja, ya 1 mata uji saja gitu. Dan jadwal UTBK itu adalah tanggal 5 Juli sampai 12 Juli dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Ya. Jadi protokol COVID-19 ini kita taati, ditambah beberapa antisipasi ya supaya pandemi ini tidak menyebar di kampus. Nah, saya selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentu memiliki persiapan khusus untuk UTBK. Karena apa? Karena anak-anak SMA, adik-adik SMA ya yang akan mengikuti UTBK ini kan dari berbagai daerah, terutama Jogja dan sekitarnya. Karena disarankan untuk UTBK itu karena Semarang ada Undip, ada UNES, ya. Kalau di Solo ya ada UNS, kalau di Jogja ya ada UGM, ada UNY, ada UPN, ada ISI gitu. Dan itu diharapkan dari masyarakat sekitar saja, sehingga daerah-daerah di luar DIY itu tidak masuk di Jogja. Harapan kami begitu. Kemudian kami di UNY itu juga sudah meminta izin krisis center yang ada di Sleman. Dan gugus ini, pengurus gugus ini mengadakan review lapangan ya, kunjungan lapangan ya, kelayakan. Dan alhamdulillah kami sudah diizinkan ya dengan persiapan-persiapan yang sangat ketat ya untuk menghindari menyebarnya COVID-19. Jadi kami sudah mengantongi izin untuk itu. Nah, tinggal nanti implementasi saja. Ya, adik-adik juga yang akan mengikuti tes tentu saya berharap benar-benar dalam keadaan fit
Ya, kalau perlu harus memeriksakan dulu kepastian sehat. Ya, meski begitu, nanti ketika masuk ruangan juga kita ukur suhunya. Kalau suhunya batasnya adalah 375. Kalau suhunya melebihi 375, maka tidak boleh masuk. Ini tegas, tidak boleh masuk ruangan, dan lalu proses berikutnya pemeriksaan kita kerjasama dengan krisis center UNY, ya, dan UNY kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit. Nah, sehingga UTBK ini kita harapkan bisa berjalan lancar, ya, tidak ada penyebaran pandemi. Demikian Pak Bambang. Iya Bro, saya kira ini penjelasan sudah makin rinci karena tadi dijelaskan bahwa tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tes hanya berlangsung kira-kira 2 jam dan satu materi. Kalau nggak salah itu skolastik ya Prof ya, yang diteskan itu. Jadi bukan materi pengetahuan itu kira-kira ya. Jadi yang skolastik ini sudah sub-subnya itu sudah bisa menggambarkan untuk kemampuan sosial humaniora dan kemampuan saintek. Jadi di tes itu ada sub-subnya Pak Bambang. Sehingga ada bobot di sub-sub itu. Jadi misalnya untuk untuk jurusan sosum misalnya, ini ada sub yang mengarah ke kemampuan sosum, dan itu akan mendapatkan persentase atau porsi lebih besar. Demikian juga yang saintek juga demikian. Ya. Jadi tidak usah khawatir adik-adik calon mahasiswa bahwa saya dari MIPA atau saya dari sosum kok tesnya sama gitu. Karena skolastik itu sudah ada sub-subnya gitu. Ya. Baik Prof, itu kalau nggak salah kan tesnya itu bergelombang ya, satu hari itu bisa beberapa gelombang gitu. Iya betul. Jadi itu jarak antara satu gelombang dan gelombang lainnya itu mungkin sudah dipersiapkan ya supaya tidak terjadi pertemuan antar mereka. Iya. Jadi tesnya berbeda, tetapi memiliki tingkat kesulitan yang sama. Karena kita sudah analisis ya lewat proses uji coba. Dari sisi tes saya jamin itu setara. Jadi setara. Kemudian supaya menghindari kerumunan, nah kita sudah atur jadwalnya. Jadi jadwal antara gelombang satu dengan yang lain, dan kita akan kalau di UNY ya Pak Bambang, ini jalan masuk dan keluar berbeda, sehingga tidak akan ketemu di tengah. Gitu. Ini dalam rangka menghindari kerumunan. Ya Bro, jadi baik materi tes maupun prosedur pelaksanaan tes sudah diantisipasi. Saya mau bertanya kalau UNY kapasitas tampung tes sampai berapa Bro? Kita SBMPTN itu kan sekitar 40% ya. 40-50% untuk SBMPTN ya. Mungkin ya sekitar 2.500-an lah. Sekitar 2.500-an untuk SBMPTN ya. Ini total ya, tapi persentase per prodi itu sekitar 40% ya. Mengapa? Karena persentase ini bisa lebih karena di SNMPTN kemarin itu tidak mendaftar. Ada sekian siswa yang tidak mendaftar. Kalau di UNY itu ada berapa persen ya? Sekitar 7,5% lah. 7,5% itu tidak mendaftar. Dan itu nanti langsung kita alokasikan ke SBMPTN. Kita tambahkan di SBMPTN. Ya, sehingga kuota untuk SBMPTN itu lebih besar dari rencana. Ya. Demikian ya. Pendaftaran kan belum selesai, Bro. Ini sudah terpenuhi atau belum untuk UNY? Kita tidak melihat terpenuhi apa belum, karena kan pendaftaran berdasarkan waktu, Pak Bambang. Jadi waktunya kan sampai tanggal 20 pendaftarannya. Nah, saya juga belum bisa menyampaikan yang daftar UNY itu berapa, karena datanya masih ada di pusat, di pusat TIK-nya ya, yang ada di TS. Jadi masih berproses. Jadi kita tidak bisa lihat sudah terpenuhi apa belum, karena pola berpikirnya tidak begitu. Siapapun yang mendaftar kemudian tes kan,
Dan nanti di prodi itu di ranking atas dasar perolehan nilai sesuai dengan karakteristik prodinya tadi. Ya. Maksud saya begini, Bro, pertanyaannya itu. Karena ini kan situasinya begitu begitu darurat gitu ya untuk penyelenggaraan tesnya itu. Jadi kalau misalnya nanti pendaftarnya melebihi dari kapasitas, kan persiapannya agak merepotkan tuh, Bro. Iya, kita sudah menyediakan saving waktu 2 hari terakhir. Itu secara sistem, Pak Bambang, penuh dulu di tanggal 7 sampai 12 kan. Ya. Nah, kalau 7-12 itu sudah penuh, kita masih punya saving 2 hari, 13 dan 14. Dan saving itu akan diisi setelah penuh kuotanya, untuk kuota tesnya. Atau bisa ambil misalnya di Jogja ya, tidak harus daftarnya tempat tesnya di UNY, bisa di UGM, bisa di UPN, bisa di UIN, bisa diisi gitu loh. Ya itu penuhi dulu gitu loh, Pak. Ya. Baik, jadi kelihatannya memang antisipasinya sudah dilakukan cukup cermat kira-kira ya, Prof. Jadi ya betul. Masyarakat tidak perlu khawatir ya. Ini kan yang kekhawatiran masyarakat ini yang mereka gelisah itu. Prof, saya mau tanya, ini hanya menyangkut mengenai UNJ. Iya, baik. UNJ ini berarti sekarang konsentrasinya ke pendidikan atau juga non kependidikan, Prof? Ya, di UNY memang kita masih fokus di pendidikan ya. Tetapi dulu kan diberi tugas pemerintah ya untuk whether mandate prodi-prodi non pendidikan. Nah, non pendidikan yang kita buka masih ada kaitannya dengan pendidikan. Sehingga kita masih jalur kita sesungguhnya adalah pendidikan, tetapi juga membuka non pendidikan yang masih ada kaitannya dengan prodi pendidikan. Sebagai contoh, matematika misalnya, pendidikan matematika. Kita buka juga matematika murni. Kemudian bahasa Inggris, kita buka juga pendidikan bahasa Inggris dan bahasa atau sastra Inggris. Jadi kita tidak tidak membuka prodi di luar jalur kita. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan pendidikan untuk yang non pendidikan. Untuk kualitas saya jamin karena kita punya dosen yang berasal dari ilmu murni dan punya dosen yang berasal dari pendidikan atau keguruan. Gitu Pak Bambang ya. Ini Prof, soalnya di lapangan kan ada kegelisahan ini. Apakah prospek lapangan kerja untuk guru ini masih cukup tersedia? Karena ini kan mereka guru-guru yang lolos untuk tes P3K itu sudah 1 tahun oleh pemerintah tidak diangkat. Nah, itu menimbulkan kekhawatiran apakah prospek untuk kuliah di lembaga pendidikan ini masih menjanjikan gitu, Bro. Gimana, Bro, kalau itu? Ya, baik. Persoalannya sebenarnya adalah kemampuan pemerintah untuk mengangkat PNS. Ya. Kalau lowongan pekerjaan banyak, ya. Nah, lowongan pekerjaan itu yang tidak diisi PNS, akhirnya kan diisi guru-guru yang diangkat oleh sekolah atau diangkat oleh Pemda untuk memenuhi kekurangan guru. Karena kan kalau sekolah itu kekurangan guru kan akan berakibat pada kualitas pendidikan. Nah, sebenarnya masih ada, hanya memang kemampuan pemerintah. Jadi teori antara masuk dan keluar, ya. Jadi antara yang pensiun berapa, kemudian masuk berapa, kalau itu bisa imbang saja, sebenarnya sudah bagus. Kan menurut kita dari sisi anggaran tidak berpengaruh kan? Ya, karena apa? Karena ketika dia pensiun kan gajinya sudah tidak dari pemerintah, dia dari pensiun, ya, dari taspennya. Nah, ini kan sebenarnya bisa dialokasikan untuk guru-guru yang masuk. Nah, ini saya tidak bisa bagaimana pemerintah mengambil keputusan untuk kekurangan guru ini. Ya. Lalu saya mau ngecek begini, Prof. Apakah masalah itu terbaca nggak? Kan kemarin sudah penerimaan SMPTN, sudah jelas yang diterima berapa. Itu bisa dibaca nggak, Prof? Artinya yang milih jurusan pendidikan berapa persen, yang berapa persen? Kalau dari sisi peminat,
Pak Bambang. Oke. Prodi-prodi kependidikan tetap tinggi, Pak. Oh. Tetap tinggi. Ya, dan kami di UNY itu daya serap lulusan berdasarkan tracer study itu 82%. Artinya setiap 100 orang itu 82 orang itu mendapatkan pekerjaan. Ya memang kualitas LPTK kita itu beragam ya Pak, beragam ya. Nah kebetulan di UNY itu daya serapnya 82%. Ya, kita kan ada risetnya. Jadi ya. Baik Prof. Kemudian saya akan tanya lagi. Ini kan ada kurikulum baru yang Merdeka Belajar itu. Itu nanti prakteknya kalau di lembaga pendidikan seperti UNJ itu seperti apa nanti? Apa langsung banyak praktek di lapangan gitu atau seperti apa? Iya, begini Pak Bambang. UNJ mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kita ada dua pola. Sesuai dengan kebijakan kementerian itu kan kurikulumnya kan 5111 ya dan 511 ya. Maaf 611. Nah 5111 itu yang 5 itu adalah core prodinya. Kurikulum kalau fisika ya tentang kefisikaan. Kalau matematika ya tentang kematematikaan. Yang diselenggarakan di perguruan tinggi itu. Nah, 111, nah yang satu semester senilai kurang lebih 20 SKS itu mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodinya dalam universitas. Yang itu akan berfungsi untuk nambah keahlian atau penguatan. Contoh ya, misalnya prodi matematika kan bisa saja mengambil mata kuliah statistik, mata kuliah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ini kan penguatan. Di samping itu juga bisa mengambil paket di prodi lain untuk kemampuan tambahan. Ya. Kemudian yang satu semester dia mengambil di perguruan tinggi lain. Ya, jadi di perguruan tinggi lain di Indonesia, bahkan di luar negeri. Lewat kredit transfer. Ya, jadi misalnya ambil di perguruan tinggi tertentu di luar, sekian mata kuliah dengan kredit transfer. Lalu yang satu itu lapangan, Pak Bambang. Nah, lapangan itu ada KKN, ada PPL, ada PKL, itu 1 semester penuh. Jadi kalau dulu KKN itu kan hanya 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Nah, sekarang dipadukan. Jadi kalau di tempat saya di UNY itu dipadukan tiga bidang ya, yaitu KKN, kemudian PPL, dan tugas akhir. Nah, jadi dia di satu daerah atau desa, dia praktek di sekolah di desa itu, ya kalau pagi, kemudian siang sampai malam bisa berbaur dengan masyarakat, program KKN-nya, ya. Lalu tugas akhirnya dari apa yang dilakukan di sekolah itu bisa dilakukan ya action research lah, semacam action research sehingga itu bisa sebagai bahan tugas akhir. Ya. Kemudian yang 62 itu yang 6 itu kurikulum core prodinya, ya. Kemudian yang 1 semester itu ambil mata kuliah selain prodi di universitasnya, lalu separuhnya mengambil mata kuliah di luar universitasnya. Lalu yang 1 itu lapangan. Nah, yang lapangan itu kita skenarionya adalah tidak hanya tidak boleh tidak seperti KKN biasa, tetapi mengambil proyek tertentu. Jadi proyek tertentu yang ada di desa. Misalnya membimbing UMKM atau menumbuhkan usaha baru lewat startup misalnya, ya, atau memecahkan masalah di desa tertentu atau di dusun tertentu, ya, mulai perencanaan sampai akhirnya ada solusinya. Nah, ini Merdeka Belajar yang kita terapkan di UNY, Pak Bambang. Ya.
Baik, Prof. Saya kira terima kasih, terutama penjelasan tadi untuk yang mau tes UTBK di SBMPTN. Jadi Ya, jelas, mudah-mudahan prosedurnya berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sutris baik. MPD, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Sukses, Prof. Terima Terima kasih. kasih Pak Bambang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.